Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ana Azahra. Saya Sarah. Saya Sekatra Dinda Salsabila. Halo, nama saya Witri Amanda Putri. Burroughs Frederick Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada 20 Maret 1904 dari pasangan William dan Grace Skinner. Beliau wafat di Massachusetts pada 18 Agustus 1990. Beliau merupakan seorang psikolog, penemu dan ahli filsafat sosial. Beliau merupakan seorang profesor psikologi di Harvard University dari 1958 sampai pengunduran dirinya pada 1974. Skinner memperoleh gelar PhD dari Harvard pada 1931 dan merupakan seorang peneliti di sana sampai 1936. Kemudian beliau mengajar di Universitas Minnesota di Minneapolis dan kemudian beliau berpindah ke Universitas Indiana di mana beliau memiliki kedudukan di Departemen Psikologi dari 1946 sampai 1947. Kemudian beliau kembali ke Harvard dan menjabat sebagai profesor pada 1958. Yang selanjutnya ada aliran psikologi tingkah laku atau yang biasa disebut behaviorisme. Pada awal abad ke-19, teori belajar yang berkembang pesat dan memberi banyak sumbangan terhadap para ahli psikologi adalah teori belajar tingkah laku atau behaviorisme. Behavioris menekankan pada pola perilaku baru yang diulang-ulang sampai menjadi otomatis. Awal mulanya dikembangkan oleh psikolog Rusian yaitu Ivan Pavlov pada tahun 1900-an dengan teorinya yang dikenal dengan istilah pengkondisian klasik atau classical conditioning. Dan kemudian teori belajar tingkah laku ini dikembangkan oleh beberapa ahli psikologi yang lain seperti Edward Thorndike, B.F. Skinner, dan Gestalt. Teori belajar behavioristik ini lebih menekankan pada tingkah laku manusia, bukan pada pemahaman berpikir manusia atau kognitif. Individu dipandang sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Ciri dari teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dari bagian kecil dan bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Ada pendahulu Skinner, ada Edward Thorndike. Edward Thorndike mempunyai teori mengenai trial and error atau selecting and connecting. Thorndike memperoleh dari sejumlah penelitian yang dilakukan terhadap perilaku binatang. Penelitian Thorndike pada dasarnya dirancang untuk mengetahui apakah binatang mampu memecahkan masalah dengan menggunakan reasoning atau akal, dan atau dengan mengkombinasikan beberapa proses berpikir dasar. Percobaan Thorndike yang terkenal ialah dengan menggunakan seekor kucing yang telah dilaparkan dan diletakkan di dalam sangkar yang tertutup, dan pintunya dapat dibuka secara otomatis apabila knop yang terletak di dalam sangkar tersebut tersentuh. Percobaan tersebut menghasilkan teori trial and error atau selecting and connecting, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Selanjutnya Watson. Teori Watson lebih menekankan kepada sesuatu yang bisa diamati. Watson menolak bahwa pikiran sebagai subjek psikologi dan bersikeras bahwa psikologi dibatasi pada studi tentang perilaku dari kegiatan-kegiatan manusia dan binatang yang dapat diobservasi. Berbeda dengan Thorndike, menurut Watson, pelopor yang datang sesudah Thorndike, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati atau observable. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak observable. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Semua itu penting, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi. Hanya dengan asumsi demikianlah menurut Watson dapat diramalkan perubahan apa yang bakal terjadi pada siswa.
Selanjutnya, classical conditioning. Skinner menyebutnya respondan conditioning, respon yang dihasilkan oleh stimuli spesifik dan dapat diidentifikasi yang berasal dari lingkungan. Contoh paling mudah diamati adalah perilaku refleks. Operant conditioning, yaitu ada perilaku dapat dikontrol dengan tipe konsekuensi dari reinforcement yang mengikuti perilaku. Kunci dari operant conditioning adalah pemberian reinforcement secara langsung. Disebut operant karena organisme beroperasi pada lingkungan untuk menghasilkan efek tertentu. Skinner percaya bahwa kebanyakan perilaku manusia didapat dari operant conditioning. Contohnya, anak bernyanyi dipuji oleh ibunya, maka anak akan mengulang lagi bernyanyi di lain kesempatan agar mendapat. Skinner berpendapat bahwa pemahaman tentang perilaku binatang laboratorium dapat menggeneralisasikan perilaku manusia. Menurut Skinner, perilaku manusia dan kepribadian manusia dibentuk oleh 3 kekuatan. Yang pertama, seleksi alam, yang kedua, praktik budaya, dan yang ketiga, sejarah penguatan individu. Perilaku individu yang bersifat penguatan cenderung berulang, yang bukan cenderung drop out. Demikian pula, perilaku tersebut sepanjang sejarah bermanfaat untuk yang bukan cenderung drop out. Demikian pula, perilaku tersebut sepanjang sejarah bermanfaat untuk spesies yang cenderung bertahan, sedangkan spesies yang hanya memperkuat secara idiosinkratik cenderung putus. Misalnya, seleksi alam telah mendukung orang-orang yang pupil matanya melebar dan terkena perubahan cahaya. Kemampuan mereka untuk unggul melihat selama siang hari maupun malam hari memungkinkan mereka menghindari bahaya yang mengancam kehidupan dan untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya ada culture selection. Skinner menguraikan lebih lengkap tentang pentingnya budaya dalam membentuk kepribadian manusia. Seleksi bertanggung jawab atas budaya tersebut, praktik yang bertahan. Sama seperti seleksi memainkan kunci peran dalam sejarah evolusi manusia, dan juga dengan kemungkinan penguatan. Dengan kata lain, manusia tidak membuat keputusan kooperatif untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Tetapi masyarakat yang anggotanya berperilaku kooperatif cenderung bertahan. Yang selanjutnya, control of human behavior. Pada akhirnya, perilaku individu dikendalikan oleh kemungkinan lingkungan. Kemungkinan-kemungkinan tersebut telah didirikan oleh masyarakat, individu lain, atau oleh diri dan lingkungan, bukan kehendak bebas atau bertanggung jawab atas perilaku. The unhealthy personality atau kepribadian yang tidak sehat. Yang pertama, counteracting strategies. Ketika kendali sosial berlebihan, orang dapat menggunakan 3 strategi dasar untuk mengatasinya. Mereka dapat melepaskan diri. Orang dapat menggunakan 3 strategi dasar untuk mengatasinya. Mereka dapat melepaskan diri, memberontak, atau melakukan perlawanan pasif. Dengan strategi pertahanan menarikan diri, orang menarik diri dari zat pengendali baik secara fisik atau psikologis. Orang-orang yang melawan dengan melarikan diri merasa sulit untuk terlibat dalam hubungan pribadi yang akrab, cenderung tidak mempercayai orang, dan lebih suka hidup kesepian tanpa keterlibatan. Yang kedua ada inappropriate strategies. Perilaku yang tidak pantas mengikuti dari teknik pengendalian diri yang merusak diri sendiri atau dari upaya-upaya pengendalian diri yang tidak berhasil, terutama ketika salah satu kegagalan ini disertai dengan emosi yang kuat, seperti kebanyakan perilaku, tanggapan yang tidak pantas atau tidak sehat dipelajari. Mereka dibentuk oleh penguatan positif dan negatif dan terutama oleh efek hukuman. Selanjutnya adalah psikoterapi. Skinner percaya bahwa psikoterapi menjadi salah satu hambatan utama untuk menjadi ilmiah. Skinner membentuk suatu ide perilaku. Idenya berdampak pada terapi perilaku dan meluas ke semua terapi tersebut bekerja. Terapi adalah agen pengontrol. Tidak semua agen pengontrol itu berbahaya, dan pasien harus belajar membedakan antara bentuk hukuman yang otoritas dari masa lalu atau masa sekarang dan permissive therapist atau terapi yang memperbolehkan segala-galanya. Menurut Skinner, terapis non-behavioral dapat mempengaruhi perilaku secara tidak sengaja atau tidak sadar, sedang semua terapi tersebut bekerja. Terapi adalah agen pengontrol. Tidak semua agen pengontrol itu berbahaya, dan pasien harus belajar membedakan antara bentuk hukuman yang otoritas dari masa lalu atau masa sekarang dan permissive therapist atau terapi yang memperbolehkan segala-galanya. Menurut Skinner, terapis non-behavioral dapat mempengaruhi perilaku secara tidak sengaja atau tidak sadar, sedangkan terapis perilaku hadir secara khusus untuk teknik ini. Selanjutnya adalah terapi tradisional. Terapi tradisional umumnya menjelaskan perilaku dengan berbagai jenis, seperti defense mechanism atau mekanisme pertahanan,
lalu striving for superiority atau berusaha untuk menjadi unggul, dan collective unconscious atau bawah sadar kolektif. Dan yang terakhir ada self-actualization needs atau kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya adalah related research. Pada awalnya, operant conditioning menggunakan hewan dalam studinya, lalu diterapkan secara sederhana ke manusia. Namun baru-baru ini, ide Skinner telah digunakan dalam banyak penelitian yang berhubungan dengan perilaku manusia. Nah, kondisi mental mempengaruhi kepribadian. Skinner berasumsi bahwa dasar pengkondisian adalah bentuk penguatan perilaku. Bagaimana kepribadian mempengaruhi pengkondisian? Kepribadian juga mempengaruhi kondisi seseorang. Contohnya, ketika manusia telah menunjukkan sifat kemanusiaannya, jelas bahwa cara orang merespon hal itu berbeda-beda.